Jumpa lagi di TV. Ya, sesuai dengan permintaan kalian, kita review laptop yang satu ini. Laptop gaming terbaru dari Lenovo, yaitu LOQ 15. Iya, LOQ itu bacanya adalah LOQ. Ya, menurut Lenovo Indonesia, LOQ 15 ini diposisikan di kelas mainstream di antara seri Legion dan IdeaPad Gaming. Sementara untuk target harganya ada di kisaran 15-20 juta rupiah. Prosesornya udah pasti kekinian. Yang satu ini pakai Intel Core generasi ke-13. Disk GPU-nya udah RTX 40 series dan juga dilengkapi dengan Mux Switch. RAM-nya langsung DDR5 dan masih bisa di-upgrade. Storage-nya bisa pakai 2 SSD PCIe Gen 4x4. Layarnya yang satu ini QHD 165Hz IPS 100% sRGB. Tentunya kelengkapan dan garansinya khas laptop gaming Lenovo. Oke, Lenovo LOQ 15. LOQ ya, bukan Loki ya. Ini LOQ bacanya. Mari kita mulai dan kita bahas dulu dari spesifikasi hardware-nya. Untuk prosesor yang satu ini pakai Intel Core i7 13620H. Fabrikasinya Intel 7, base powernya 45 watt. Dia punya 10 core, 16 thread, terdiri dari 6 performance core atau P-core dan 4 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Tentunya akselerasi hardware untuk video AV1 dan QuickSync udah didukung oleh integrated graphics yang satu ini. Untuk memori atau RAM-nya, bawaannya yang kami uji ini adalah 8 GB DDR5 5200 MHz single channel. Tenang, laptop ini punya 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kapasitasnya dan dijadikan dual channel. Untuk storage, dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dengan ukuran fisik 2242. Jadi ini versi yang pendek ya. Uniknya, slot M.2 tersebut juga memiliki dudukan untuk SSD M.2 2280 yang panjang ya. Jadi kalau mau upgrade bisa, nggak ada masalah. Dan laptop ini juga dilengkapi dengan slot M.2 kedua, jadi bisa menambah storage tanpa gangguin SSD utamanya. Dan tentunya slot M.2 keduanya juga support SSD PCIe Gen 4x4. Untuk discrete graphics, dia pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU dengan 6GB GDDR6. Discrete GPU ini sudah menggunakan arsitektur GPU paling canggih Nvidia saat ini, yaitu Ada Lovelace. Dilengkapi dengan 2560 CUDA cores dan 20 RT cores serta 80 Tensor cores. Tentunya discrete GPU tersebut juga sudah mendukung teknologi DLSS 3 dan kemampuan AV1 untuk NV encoder serta NV decodernya. Sementara untuk nilai TGP maksimalnya ada di 95 watt yang sesuai dengan standar dari Nvidia. Nggak ketinggalan, dia punya fitur resizable bar dan langsung aktif di laptop gaming satu ini. Laptop dia juga dilengkapi dengan Nvidia Advanced Optimus dan Mux Switch. Jadi penggunanya bisa milih apakah disk GPU-nya mau aktif terus-menerus atau gantian dengan integrated graphics. Integrated graphics-nya mau diaktifkan terus-menerus tanpa disk GPU juga bisa kalau perlu ya. Untuk pengaturannya bisa dilakukan melalui software Lenovo Vantage atau dari Nvidia Control Panel. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Realtek dan sudah support Wi-Fi 6 serta Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterainya di sini 60 Wh. Untuk OS tentunya laptop gaming ini pakai OS Windows 11. Jadi udah kekinian ya. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell seperti biasa, materialnya adalah polikarbonat. Menariknya, walaupun tidak menggunakan metal, laptop gaming ini tetap lolos uji ketahanan military standar 810H. Untuk warna ini namanya adalah Storm Grey, ya, abu-abu ya. Nah, walaupun menggunakan nama baru, bentuk dan lekukan bodi Lenovo LOQ 15 ini ternyata mirip seperti IdeaPad Gaming 3 keluaran tahun 2022 yang udah mirip banget dengan seri-seri Legion. Sirip-sirip heatsink dan grillnya yang berwarna biru muda juga dipertahankan di sini. Untuk seri ini, punggung layar kini diberikan logo LOQ pada sisi pojok kiri atas dengan ukuran yang cukup besar. Untuk huruf O-nya ternyata dibuat mirip dengan huruf O pada logo Legion. Logo ini menggunakan warna gelap ya, jadi tidak terlalu mencolok, jadi terlihat samar saat kita melihatnya ya. Secara keseluruhan, laptop gaming ini punya penampilan yang keren, tapi tetap low profile. Jadi kalau mau dipakai untuk kerja kantoran, meeting, itu masih mantap juga di sini ya. Ukuran panjangnya adalah 35,9 cm, lebar 26,4 cm, dan ketebalan di sisi paling tebalnya adalah 2,52 cm dan sisi paling tipis di 2,21 cm.
Untuk bobotnya, laptopnya aja di 2,44 kg dan chargernya di 440 gram. Ini adalah charger 170 watt. Jadi kalau dibawa-bawa, total bobotnya adalah 2,88 kg. Untuk display, ini adalah layar 15,6 inci, resolusinya 2560 x 1440 pixel. Jadi aspek rasionya adalah 16:9. Refresh rate-nya 165 Hz. Menariknya, layar ini sudah mendukung teknologi variable refresh rate NVIDIA G-Sync. Untuk panelnya, ini adalah panel IPS dan menurut Lenovo tingkat kecerahannya ada di 350 nits dengan color gamut 100% sRGB. Nah, berdasarkan pengukuran alat kami, tingkat kecerahannya ternyata maksimal bukan di 350 nits tapi 412 nits dalam ruangan, lebih tinggi daripada yang dijanjikan. Sementara untuk gamut coverage-nya ada di 96,8% sRGB dengan volume di 101,3% sRGB. Ya, kalau mau dipakai buat gaming pasti larinya oke banget. Mau dipakai editing video, editing foto, desain, nonton film ya nggak ada masalah. Udah mantap layarnya. Permukaan layar laptop ini juga dilengkapi dengan lapisan anti glare, jadi minim pantulan atau bayangan-bayangan yang mengganggu sehingga lebih nyaman juga digunakan di mana saja. Tentunya bingkai layar di laptop ini juga menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya, jadi lebih kekinian aja tampilannya. Laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30 fps, kekinian ya, bukan 720p lagi. Sementara komponen mikrofonnya ada dua, ditempatkan di sisi kanan dan kiri kameranya. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi bising sekali di sekitar saya saat ini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai sekali oleh kendaraan. Jadi bising sekali di sekitar saya saat ini. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo Lock 15. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan dua speaker pada sisi samping bodi dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Untuk pengaturan profil dan equalizer suara bisa dilakukan melalui software Nahimic. Saat gaming, ada fitur sound tracker untuk mendeteksi posisi musuh, dan ini tentunya tetap tersedia ya di software yang satu ini. Suara yang dihasilkan oleh laptop gaming ini ternyata masih lumayan lantang dan kualitasnya memuaskan, baik saat mendengarkan musik, menonton film, ataupun main game. Nah, untuk konektor dan tombolnya, di kiri ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu di sebelah kanan ada kamera e-shutter switch untuk mematikan modul kamera, dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Cuma itu nggak, di belakang juga masih ada. Di sini ada dua USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada 1 Gigabit Ethernet, ada satu HDMI, dan ada satu DC-in untuk ngecas tentunya. Nah, untuk keyboard, laptop ini menggunakan Lenovo Lock Keyboard dengan tata letak dan desain tombol tetap mirip seperti seri Legion ataupun IdeaPad Gaming. Untuk tombol numpad tetap tersedia di sini, jadi memudahkan input angka dengan cepat kalau dibutuhkan. Sementara itu, untuk tombol panah ukurannya juga mantap ya, besar, tetap sama seperti tombol lainnya, tidak dikecilkan di sini. Tingkat travel distance tombol ini ada di 1,5 mm, jadi tingkat actuationnya juga tergolong cepat ya. Tentunya ada fitur anti-ghosting di keyboard yang satu ini. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlit RGB dengan 4 zona warna. Untuk tingkat kecerahannya ada dua yang dapat diatur melalui software Lenovo Vantage. Untuk pengaturan warna dan efek lampu backlit juga dapat dilakukan melalui software Lenovo Vantage yang tadi. Sementara untuk tombol function plus spacebar ini bisa digunakan untuk berpindah antara profil lampu backlit. Nah, untuk touchpad di laptop ini ukurannya adalah 12 x 7,5 cm tanpa tombol khusus untuk klik kanan dan kiri. Untuk posisinya sejajar dengan tombol spacebar yang memberikan kenyamanan optimal saat kita mengetik. Nah, untuk cooling system pendingin laptop ini dilengkapi dengan 3 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk ukuran kipasnya masing-masing 85 mm dengan rating 12 volt sehingga punya kecepatan di atas rata-rata. Sementara untuk pembuangan udara panas ada 4 titik ventilasi, 1 ke kanan, 1 ke kiri, dan 2 ke arah belakang. Mari sekarang kita masuk ke aspek performanya. Untuk laptop gaming Lenovo, pilihan profil performanya ini ada performance mode, ada balance mode, dan ada quiet mode. Profil performa dapat diubah melalui software Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol function plus huruf Q. Selain itu, software Lenovo Vantage juga menyediakan menu untuk mengoverclock discrete GPU jika memang dibutuhkan ekstra performa di situ. Oke, sekarang kita langsung ke Cinebench R15 dan kita akan looping 20 kali untuk lihat konsistensi performanya. Saat menggunakan
menggunakan mode balance, skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 2.489 poin, dan kalau pakai performance itu dapat 2.687 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 2.220 sampai 2.260 poin di mode balance, dan sekitar 2.340 sampai 2.390 di mode performance. Nah, untuk suhunya pada saat kita jalankan Cinebench tadi, kita looping 20 kali, di mode balance, suhu prosesor sempat naik ke 97 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian lalu bergerak di kisaran 71 sampai 79 derajat Celcius dengan lompatan-lompatan kecil hingga 94 derajat Celcius di awal run, seperti lagi mau colongan performance. Ini umum ya, selama dia terjaga masih bisa di bawah 80 sih masih baik-baik aja harusnya. Sementara di mode performance, suhu prosesor sempat naik ke 95 derajat Celcius di awal pengujian, kemudian bergerak turun ke 72 sampai 79 derajat Celcius, dan lagi-lagi ada lompatan-lompatan kecil setiap kali run dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke software untuk 3D ya. Langsung Blender 3.41 dan kita pakai Barbershop Scene karena kalau pakai BMW Scene terlalu ringan. Untuk CPU rendering dengan single channel pakai 8GB aja seperti bawaannya. Ini semua selesai dalam waktu 27 menit 50 detik. Sementara uniknya kalau kita pakai dual channel 2x8 jadi 16GB, hasil yang kita dapatkan adalah sama aja ya. Nah, kalau untuk GPU rendering dengan CUDA, di sini single channel 8GB itu 3 menit 59 detik. Sementara kalau kita pakai 2x8GB 16GB totalnya ya, itu jadi 3 menit 45 detik. Nah, untuk suhu kerjanya GPU rendering dengan CUDA di mode performance, suhu prosesor bergerak di kisaran 56 sampai 63 derajat Celcius saja. Dengan suhu tertinggi di disk GPU hanya 58 derajat Celcius. Adem banget ini. Kita beralih ke Premiere Pro 2023 ya. Kita pakai video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik. Dengan software only, kalau kita pakai single channel 8GB ini selesai dalam waktu 13 menit 54 detik. Sementara kalau pakai dual channel 2x8GB selesai dalam waktu 8 menit. Tapi kan ada GPU kencangnya di sini ya. Jadi kita pakai GPU acceleration CUDA dan single channel 8GB selesai dalam waktu 2 menit 26 detik. Kalau pakai dual channel 2x8GB selesai dalam waktu 2 menit 16 detik. Lalu kalau videonya adalah Full HD 60 fps, lagi-lagi 2 menit 7 detik ya. Dengan software only single channel itu 1 menit 42 detik. Kalau pakai dual channel dia 1 menit 22 detik. Nah, kalau pakai CUDA di sini single channel 8GB 39 detik saja, kalau dual channel 37 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat kita mengekspor 4K ya dengan CUDA, di mode performance suhu prosesor bergerak di kisaran hanya 68 sampai 84 derajat Celcius, dengan sesekali dia lompat ke 90 derajat Celcius. Sementara untuk discrete GPU ternyata hanya 60 derajat Celcius saja. Kita lanjut ke software video editing profesional tapi versi gratisnya, DaVinci Resolve 18 versi gratis. Video 4K 60 kalau pakai single channel itu selesai dalam waktu 4 menit 29 detik. Kalau dual channel selesai dalam waktu 3 menit 44 detik. Sementara kalau videonya Full HD 60 fps itu single channel selesai dalam waktu 1 menit 10 detik. Kalau pakai dual channel selesai dalam waktu 57 detik. Nah, untuk suhu kerjanya di mode performance, suhu prosesor sempat beberapa kali nyentuh 94 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya bergerak ke kisaran 67 sampai 76 derajat Celcius. Jadi cukup terkendali ya di sini. Sementara suhu tertinggi disk GPU hanya mencapai 64 derajat Celcius saja. Oke, kita lanjut ke disk GPU tesnya saja ya. Sebelum kita mulai pengujian gaming, di sini kita mau lihat dulu dengan 3D Mark Time Spy untuk mengetahui performa di DirectX 12. Nah, di sini grafik skornya adalah 8.585 poin. Sebagai perbandingan, RTX 3050 Ti laptop GPU itu sekitar 5.890 poin. Jadi ini naik lumayan jauh dengan RTX 4050. Jadi sepertinya memori bus yang 96 bit nggak perlu terlalu dipikirin. Yang penting kan performanya ya, bukan spek dasarnya. Nggak. Nah, sementara untuk RTX 3060 laptop GPU itu biasanya di kisaran 8.753 poin. Jadi si RTX 4050 ini performanya 45% lebih kencang dibandingkan RTX 3050 Ti dan mendekati RTX 3060. Oke, tapi sekarang mari kita lihat untuk gaming gimana. Dota 2 2560x1440 setting di fastest, render scale di 100%, kita dapat 110 sampai 220 fps. CSGO 2560x1440 low settingnya kita dapat 300 sampai 520 fps. Shadow of the Tomb Raider 2560x1440 setting di highest, ray tracingnya di high, DLSS kita taruh di quality. Kita masih bisa dapat 60 sampai 80 fps walaupun kadang memang bisa turun sedikit di bawah 60 fps.
Kemudian God of War 2560x1440 setting di high, DLSS di quality kita dapat 60-75 fps. Lalu untuk Hogwarts Legacy 2560x1440 setting di high, ray tracingnya kita off, DLSS di quality kita masih bisa dapat 55-70 fps. Cyberpunk 2077 2560x1440 setting di high, ray tracing di off, crowd density di medium, DLSS di quality kita dapat 50-65 fps. Kemudian The Witcher 3 2560x1440 high, ray tracing off, DLSS di quality kita dapat 45-60 fps. Red Dead Redemption 2 2560x1440 high, DLSS di quality kita dapat 65-80 fps. Kemudian Assassin's Creed Valhalla 2560x1440 setting di high kita dapat 55-70 fps. Nah, saat main game yang satu ini selama setengah jam di mode performance, suhu prosesor dapat dipertahankan di kisaran 71-81 derajat Celcius. Sementara suhu diskret GPU-nya ada di kisaran 71-73 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi selama mainkan game yang terakhir ini, untuk tombol WASD suhunya hanya di 38-39 derajat Celcius. Lalu untuk tombol F yang ada di sebelah tombol D, suhunya mencapai 44-45 derajat Celcius. Suhu tombol keyboard paling tinggi kami temukan di angka 6 yang mencapai 46 hingga 47 derajat Celcius. Sementara area bodi paling panas kami temukan di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai 50-51 derajat Celcius. Kalau untuk palm rest itu aman, nggak ada masalah, di bawah 35 derajat Celcius. Lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan baca SSD-nya adalah 3250 MB per second dan kecepatan tulisnya adalah 3160 MB per second. Nah, ini performa yang wajar sebetulnya karena SSD-nya adalah M.2 yang ukuran fisiknya adalah 2242 yang versi pendek. Lanjut ke pengujian baterainya. Nah, di sini kita mengatur tingkat brightness sedekat mungkin dengan nilai 150 nits dengan setting layar tetap di QHD 165 Hz ya. Untuk volume suara di 25% dan modenya adalah mode balance. 1080p local video playback kalau disk GPU-nya aktif terus-menerus, dia cuman hampir 3 jam. Sementara itu, kalau yang diaktifkan adalah integrated graphics, dia bisa bertahan selama 6 jam. Jadi kalau aktivitasnya tidak perlu diskret GPU, sebaiknya gunakan mode yang integrated graphics-nya aktif, biar baterainya lebih irit. Ya, sayang ya kalau lagi ngetik-ngetik doang GPU yang kencangnya mesti aktif. Oke, sekarang mari kita lihat kecepatan chargingnya. Pertama-tama kita coba rapid chargingnya dimatikan dulu. 30 menit pertama terisi 37%. Sementara itu untuk kosong sampai penuh 100% dia hanya butuh waktu 1 jam 44 menit. Ini rapid chargingnya belum nyala ya, tapi nggak sampai 2 jam penuh. Nah, kalau kita hidupkan rapid chargingnya 30 menit pertama langsung terisi, bukan 50, bukan 60%, tapi 87%. Sementara itu dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 53 menit. Ini ngecas laptop apa smartphone ini? Di bawah 1 jam loh ngisi dari kosong sampai penuh. Nah, untuk harganya ya, versi yang kami uji ini harga retailnya adalah di 20.499.000. Tentunya selain versi Core i7 ada juga versi Core i5 yang pakai 13420H dengan kamera 720p 30 fps. Harganya itu adalah di 18.499.000. Untuk bonus pembelian di sini ada Microsoft Office Home and Student 2021 senilai 1,9 juta rupiah dan tentunya laptop ini langsung dilengkapi dengan Windows 11 saat kita beli. Laptop ini juga dilindungi garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 2 tahun. Garansi Premium Care sendiri menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Garansi ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat seperti di rumah penggunanya ya. Jadi nggak usah repot-repot ke service center yang mungkin jauh dari rumah atau dari kantor kalian. Sementara itu untuk garansi Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utamanya seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak panel LCD, keyboard mati, korsleting listrik atau jatuh secara nggak sengaja. Ini ditanggung 100% selama 2 tahun. Ini bisa diklaim lebih dari sekali tapi selama bukan di part yang sama. Nah, kalau partnya yang sama itu tetap lebih dari sekali sih, maksimum 2 kali tapi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya itu masih 8GB single channel. Saran kami sih langsung upgrade ke 16GB dual channel supaya performanya lebih mantap. Kemudian baterainya agak boros ya. Mungkin karena baterainya emang nggak gede-gede amat di 60Wh. Terutama kalau saat kita pakai discrete GPU-nya aktif terus-menerus. Dari sisi poin menariknya kita lihat penampilannya keren, tapi tetap low profile. Mau dipakai kerja kantoran nggak ada masalah. Sudah pakai Intel Core generasi 13 dengan 10 core dalamnya.
performa sustainnya tergolong tinggi pada pengujian kami, cocok untuk game atau aplikasi kelas berat yang membutuhkan banyak core. Kemudian dia sudah pakai RTX 4050. Buat game kompetitif ini terbang performanya. Buat game AAA juga lancar, bahkan pakai setting QHD di high juga nggak ada masalah. Content creation 4K 60 FPS video nggak ada masalah, dilibas di sini. RAM juga langsung DDR5 dan masih bisa di-upgrade. Bisa pakai 2 SSD M.2 PCIe Gen 4x4 di sini. Layarnya juga mantap di QHD 165 Hz IPS 100% sRGB, udah support G-Sync lagi langsung di sini ya. Chargingnya super kencang, bahkan tanpa rapid charge pun udah kencang. Pakai rapid charge luar biasa kencang. Gaming grade keyboard ada di sini dengan backlit RGB, lalu konektornya melimpah dan kamera udah 1080p. Wi-Fi langsung Wi-Fi 6 dan ada garansi kelalaian pengguna ala Lenovo. Ya, sebagai laptop gaming, Lenovo Log 15 bisa dibilang mampu memenuhi kebutuhan gamer untuk mainin game yang kekinian. Game AAA atau kompetitif dapat dijalankan dengan lancar di laptop yang satu ini. Bahkan gamer bisa menikmati visual game secara maksimal karena layarnya yang udah mantap. Tentunya selain dapat dipandang sebagai laptop gaming, Lenovo Log 15 juga tergolong laptop high performance yang siap menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat. Editing video nggak ada masalah, 4K 60 aja nggak ada masalah di sini. Buat desain 3D nggak ada masalah, rendernya juga kenceng. Kan ada RTX 4050 di dalamnya ya. Buat CAD atau desain 2D, wah pastinya nggak ada kendala lah di sini, nggak ada masalah. Buat programming, kalau memang sesuai dengan kebutuhan kalian, ini kenceng sih sebetulnya ya. Mau pakai buat AI juga bisa, asalkan aplikasinya memang kompatibel dengan RTX 4050-nya. Jadi, jika yang kalian cari adalah laptop gaming atau laptop high performance yang kekinian, apalagi yang udah pakai prosesor Intel Core generasi 13 dan RTX 40 series yang lengkap fiturnya, Log 15 ini adalah opsi yang menarik dari Lenovo. Terlebih jika mencari yang harganya cenderung relatif murah. Saya Didi Irfan, Jagat TV.